Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak semuanya? Semoga anak-anak bapak dalam keadaan yang sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak harapkan anak-anak bapak sampai saat ini masih tetap menjaga kesehatan dan tetap mengikuti anjuran pemerintah seperti memakai masker dan mencuci tangan setelah dan sebelum keluar rumah. Baik, langsung saja kita memasuki materi yang akan Bapak bahas pada hari ini, yaitu bagaimana cara anak-anak Bapak bisa mencintai bumi. Kurangi sampah plastik dengan 7 cara yang akan Bapak sampaikan pada video kali ini. Semoga anak-anak Bapak menyimak dan mendapatkan ilmu-ilmu yang baru dan berguna dan bermanfaat bagi anak-anak Bapak dan lingkungan anak-anak Bapak. Amin ya rabbal. Seperti yang kita ketahui, telah banyak himbauan atau aturan dari pemerintah tentang bagaimana pemeliharaan atau penggunaan plastik yang dilakukan pemerintah, namun hasilnya belum terlihat hingga sekarang. Seperti yang kita lihat, masih banyak sampah-sampah plastik yang bertumpukan di jalanan, ataupun masih banyak warga-warga yang belum paham bagaimana cara penguraian sampah plastik tersebut. Baik, selanjutnya Bapak akan membahas langsung tentang bagaimana cara kita dapat menjaga bumi kita dari sampah plastik yang susah untuk terurainya. Langsung saja, yang pertama yaitu dengan membawa tas belanja sendiri kemana-mana. Apakah anak-anak Bapak sudah membacanya? Baik, Bapak akan membantu menjelaskan. Salah satu tindakan yang dapat kita lakukan untuk menjaga bumi kita dari sampah plastik yaitu dengan membawa tas eco bag atau mungkin tote bag. Kenapa begitu? Karena setiap kita pergi berbelanja, ketika barang yang kita bawa melebihi kapasitas tangan yang mampu kita pakai, kita otomatis membawa plastik seperti yang anak-anak Bapak pernah lakukan. Bapak harap anak-anak Bapak paham. Seperti anak-anak Bapak pergi berbelanja ke minimarket atau mungkin supermarket dengan membawa tas sendiri, anak-anak Bapak bisa mengurangi jumlah plastik yang menjadi sampah di jalanan atau mungkin menyumbat aliran-aliran air. Baik, langsung saja kita lanjutkan. Yang kedua, membawa kotak makanan sendiri. Biasanya, ketika anak-anak Bapak membeli makanan di restoran cepat saji atau sekedar di tempat makan seperti warteg atau makanan pinggir jalan, ketika anak-anak Bapak memilih untuk dibungkus saja, biasanya akan diberikan banyak plastik untuk membungkus makanan anak-anak Bapak. Apalagi jika anak-anak Bapak membeli makanan dengan jenis yang berbeda-beda dan berkuah, akan semakin banyak plastik yang digunakan untuk membungkusnya. Kalau anak-anak Bapak memang tipe yang tidak sempat masak sendiri dan terbiasa membeli makanan di luar, cobalah untuk bawa tempat makanan atau kotak makanan sendiri. Anak-anak Bapak akan lebih praktis untuk tidak memindah-mindahkan makanan yang dibeli ke wadah baru dan tentunya menjadi lebih rapi dan praktis lagi. Jika hal tersebut telah dilakukan oleh semua orang, maka akan lebih menghemat atau mengurangi banyaknya sampah plastik yang bertebaran di luar atau mungkin di jalan-jalan. Baik, yang ketiga, mengurangi penggunaan tisu basah. Bagi yang belum tahu, tisu basah dibuat dari risen plastik. Itu kenapa tisu basah tidak bisa larut dalam air. Berbeda dengan tisu kering, akan lebih baik jika menggunakan lap kain jika mengelap atau langsung basahi saja tisu kering sedikit air. Tidak akan sulit kok menghilangkan kebiasaan anak-anak Bapak yang bergantung dengan tisu basah, karena ada banyak barang pengganti lainnya yang lebih ramah lingkungan dibandingkan tisu basah, seperti yang Bapak telah sebutkan tadi, dengan anak-anak Bapak membawa lap tangan sendiri dari rumah, atau mungkin membawa tisu
lalu membasahkannya dengan air, itu dapat mengganti peran dari tisu basah yang anak-anak Bapak biasa gunakan jika anak-anak Bapak memang sudah terbiasa menggunakannya. Bapak lanjutkan dengan yang keempat, menggunakan produk yang dikemas dengan beling, kaca, atau mungkin karton. Manfaat yang bisa anak-anak Bapak dapatkan selain membeli barang yang dikemas dengan beling kaca adalah selain ramah lingkungan, kaca bisa anak-anak Bapak gunakan untuk menggunakannya kembali pada wadah yang lainnya, seperti ketika anak-anak Bapak membeli minuman dengan wadah kaca, anak-anak Bapak bisa mengisi minuman lain pada wadah kaca tersebut tanpa harus membuang wadahnya. Sedangkan untuk kemasan karton, karena bahannya yang mudah larut dan terurai dibandingkan plastik, seperti yang kita ketahui, bahan yang terbuat dari plastik itu sangat sulit terurai. Bahkan ada yang sampai ratusan tahun baru ia akan terurai menjadi tanah biasa. Baik, Bapak lanjutkan saja yang ke nomor 5. Semoga anak-anak Bapak paham atas 4 penjelasan yang telah Bapak jelaskan tadi. Yang kelima, bawa botol minuman sendiri. Daripada membuang-buang uang anak-anak Bapak dengan terus membeli air mineral dalam botol atau mungkin dalam plastik, lebih baik anak-anak Bapak membeli dan membawa botol minuman sendiri. Selain lebih praktis, anak-anak Bapak juga jauh lebih hemat. Botol minuman kemasan plastik adalah salah satu jenis sampah plastik yang paling banyak ditemukan karena hanya bisa sekali pakai dan akan mengganggu kesehatan jika digunakan lebih dari 2 kali. Kalau mau hemat, aman, sehat, dan cinta lingkungan, mulailah untuk membawa botol minuman sendiri. Seperti gambar yang telah Bapak sampaikan tadi, anak-anak Bapak bisa membeli botol atau minuman sendiri. Pada materi yang kelima ini, Bapak bisa memberikan contoh ketika anak-anak Bapak pergi berolahraga atau mungkin pergi keluar tanpa membawa air minum. Tentu saja anak-anak Bapak membutuhkan minum karena mungkin kehausan atau mungkin dehidrasi. Lalu ketika anak-anak Bapak membeli minum, anak-anak Bapak langsung saja membuangnya. Dan anak-anak Bapak dengan hal ini bisa lebih menghemat uang atau mungkin lebih menghemat sampah plastik yang tersebar di dunia. Dengan membeli botol minuman sendiri, anak-anak Bapak hanya mengeluarkan uang 1 kali beli saja tanpa harus mengulang-ulangi membeli botol minuman. Baik, Bapak langsung saja yang ke nomor 6. Seperti gambar yang telah Bapak tampilkan pada layar Bapak tadi, memang benar sampai sekarang banyak restoran, terutama restoran cepat saji atau kedai minuman yang melayani pembelian minuman yang dituangkan ke botol minuman sendiri karena kebijakan dan peraturan perusahaan. Tentu akan menjadi pertimbangan berat untuk anak Bapak yang sedang dalam mode belajar mengurangi penggunaan plastik. Tidak apa-apa jika anak-anak Bapak sedang ngidam banget minum minuman di tempat minuman tersebut. Apa boleh buat, setidaknya langkah kecil yang bisa anak-anak Bapak lakukan ialah menghindari penggunaan sedotan dan menolak memberikan tas plastik tambahan ketika anak-anak Bapak ingin membawa pulang minuman tersebut. Selain dari itu, sedotan plastik pada saat sekarang ini sudah banyak yang menjualnya, seperti sedotan dari bambu atau mungkin sedotan lainnya. Anak-anak Bapak bisa mencarinya pada situs resmi Ekoku atau mungkin yang lainnya seperti tas yang telah Bapak sampaikan tadi. Baik, yang terakhir, yang ketujuh, belajar cara daur ulang plastik. Seperti yang telah Bapak perlihatkan pada gambar yang seperti biasa tadi Bapak sampaikan,
Jika tidak mau banyak sampah plastik semakin menumpuk di rumah atau di sekitar lingkungan tempat anak-anak Bapak tinggal, kenapa tidak sekalian saja dimanfaatkan untuk digunakan kembali alias daur ulang? Tidak hanya bantu-bantu mengurangi volume sampah plastik di lingkungan tempat tinggal anak-anak Bapak. Anak-anak Bapak juga bisa jadikan sebagai lahan bisnis baru, seperti yang telah banyak dilakukan oleh pebisnis-pebisnis yang banyak viral di internet. Sekarang banyak produk barang pakai seperti tas, bahkan keranjang pakaian yang dibuat dari plastik. Lumayan kan anak-anak Bapak tidak hanya menjaga lingkungan tapi menjaga dompet anak-anak Bapak bisa tetap penuh. Hehe. Baik, itulah materi yang dapat Bapak sampaikan. Ini adalah sedikit tambahan dari Bapak. Kerusakan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Maka dari itu Bapak menjelaskan materi-materi tadi agar kita semua dapat menjaga lingkungan kita dari sampah plastik dan tetap bersih lingkungan kita dari sampah plastik. Semoga anak-anak Bapak bisa memahami, menerapkan, dan memberikan contoh bagi masyarakat sekitar anak-anak Bapak tentang bagaimana menjaga lingkungan anak-anak Bapak dari sampah plastik. Lingkungan yang kurang bersih, banjir, dan penyakit di mana-mana bukan kesalahan satu individu, bahkan pemerintah, tapi kita semua yang lalai dalam menjaganya. Jika ingin lingkungan tempat tinggal sekitar jadi bersih, mulailah anak-anak Bapak menjadi pribadi yang bersih terlebih dahulu. Belajar cintai lingkungan dan hindari aktivitas-aktivitas yang merusak lingkungan seperti membuang sampah sembarangan dan mengurangi penggunaan produk dengan bahan plastik. Pada materi hari ini, Bapak harap anak-anak Bapak bisa menjalankannya. Namun Bapak memberikan sedikit tugas kepada anak-anak Bapak, yaitu Bapak ingin anak-anak Bapak mereview apa yang telah Bapak sampaikan, sebatas mana pemahaman anak-anak Bapak. Lalu tugas yang kedua, Bapak ingin anak-anak Bapak memiliki salah satu kerajinan, yaitu mendaur ulang sampah plastik yang akan dikumpulkan minggu depan. Bapak harap anak-anak Bapak tepat waktu mengumpulkannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada salah dan kurang, Bapak mohon maaf. Bapak undur diri. Semoga anak-anak Bapak paham. Amin.